Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Paramita Hermatri Prihartini. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 untuk mempresentasikan perkembangan peserta didik dengan judul Problem Stres Sekolah Peserta Didik. Jadi di sini saya tidak sendirian, saya di sini dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Ibu Faiza Widya Puspita, yang kedua ada Ibu Diah Ayu Setianti, kemudian ada Ibu Fitri Nurrohimah, Ibu Deva Nurul Arinda, dan Ibu Asri Pramudita. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada Ibu Asri Pramudita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Asri Pramudita, dipersilahkan. Terima kasih moderator untuk waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena stres sekolah dalam perkembangan peserta didik. Sekolah sebenarnya memiliki arti yang begitu penting bagi kehidupan karena dengan sekolah manusia bisa memenuhi beberapa kebutuhannya serta menentukan kualitas kehidupan mereka. Menurut Fimian dan Cross tahun 1987, selain keluarga, sekolah juga merupakan sumber stres yang utama bagi anak karena anak akan banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan adanya fenomena stres siswa yang berkaitan dengan peristiwa hidup di sekolah. Next. Fenomena stres sekolah yang dirasakan oleh siswa dengan karakteristik yang sama, yaitu seperti diharuskan mempertahankan nilai dan peringkatnya. Banyak siswa yang cemas ketika menghadapi ujian dan takut memiliki hasil nilai yang jelek. Nah, fenomena stres sekolah ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di luar negeri juga, seperti contohnya di India. Seperti yang dilaporkan oleh National Advisory Committee Report tahun 1993, kaum remaja dewasa India ini menghadapi suatu sistem penilaian yang tinggi. Dampaknya adalah mereka harus mempertahankan nilai sebagai penentu masuk perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Asri telah menyampaikan materi yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua, kita serahkan kepada Ibu Diah Ayu. Kepada Ibu Diah Ayu dipersilakan untuk. Terima kasih untuk Ibu Paramita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Asri. This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Kesadaran bahwa sekolah menjadi sumber stres di kalangan siswa ini terlihat dari ungkapan Abdul Malik Fajar. Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong mengatakan bahwa lembaga pendidikan atau sekolah harus memiliki konsep pembelajaran yang menyenangkan agar dapat mencerdaskan siswa sehingga tidak membuat siswa stres. Karena siswa merasakan belajar di sekolah merupakan suatu proses yang sangat berat dan tidak menyenangkan, maka tidak sedikit siswa yang merasa dan frustasi. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Diah Ayu yang telah menyampaikan materi kedua. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Deva. Kepada Ibu Deva, silakan untuk menyampaikan materi yang ketiga. Ya, selanjutnya materi konsep stres siswa. Verma DKK 2002 mendefinisikan school stress sebagai tuntutan, yaitu stres siswa dari tuntutan. Tuntutan yang dimaksud ini seperti tuntutan dari tugas, tuntutan dari guru. Next. Dan demikian
dapat dimaksud kondisi stres atau tidak nyaman yang dialami oleh siswa akibat adanya tuntutan sekolah yang dinilai. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Deva yang telah menyampaikan materi ketiga. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Faiza. Kepada Ibu Faiza dipersilakan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya, sumber stres sekolah. Yang pertama ada physical demands, yaitu stres siswa yang bersumber dari lingkungan fisik sekolah. Yang kedua ada interpersonal demands, yaitu merupakan stres siswa yang bersumber dari tuntutan interpersonal sekolah, misalnya dituntut untuk mendapatkan prestasi akademis yang tinggi. Yang ketiga ada task demand yang merupakan stres siswa yang bersumber dari tuntutan tugas. Kemudian yang terakhir ada role demands, yaitu merupakan stres yang bersumber dari tuntutan peran. Misalnya peran yang berkaitan dengan sekumpulan harapan yang dimiliki oleh seseorang dan orang lain yang membentuk lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Faiza yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fitri, akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang dampak stres sekolah. Stres sekolah mempunyai dampak terhadap kehidupan pribadi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun secara psikososial atau tingkah laku. Stres sosial tidak sepenuhnya bermakna negatif, melainkan juga dapat bermakna positif, yaitu sebagai tantangan untuk mengatasinya. Stres yang bermakna positif ini tidak membahayakan, melainkan diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri dan prestasi belajar. Dampak negatif atau positif dari stres tergantung dari derajat stres yang dialami siswa. Apabila tarafnya tinggi, maka kemungkinan akan membawa dampak negatif bagi perkembangannya. Sebaliknya, jika taraf stres yang dialami cenderung rendah atau biasa saja, maka akan membawa dampak positif. Next. Apa ini, Mbak? Resiliensi itu serta didik. Resiliensi akan membuat seseorang dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya di bagiannya masing-masing. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kelebihan atau kekurangan. Bila ada yang kurang jelas atau mau bertanya, silakan untuk bertanya. Kami batasi 3 ya untuk bertanya. Pas. Jadi saya sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.